Bab 1926. Karena itu, Charlie menjadi serius dan memperingatkan, ini adalah akhir dari bisnis hari ini. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berani melakukan tindakan kecil di belakang saya, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Cynthia mengamati Charlie dan ingin mengatakan sesuatu untuk mendukung adegan itu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak bisa mengatakan semuanya sekaligus. Dia menemukan bahwa karakter Charlie terlalu mirip dengan ayahnya, yaitu saudara keduanya Changing. Mengapa Changing begitu terkenal saat itu? Dia terlihat seperti sarjana yang lemah, tapi dia bisa berdiri di depan tentara. Selama itu yang dia putuskan untuk dilakukan, dia tidak pernah menyerah dan gagal. Bahkan jika seluruh dunia berdiri di depannya, dia harus merintis jalan. Oleh karena itu, ada ungkapan di masyarakat kelas atas East Cliff, keluarga Wade memiliki seorang putra, yang dapat melakukan apa saja. Sebutkan Changing, bahkan lawannya akan memberinya jempol di hatinya. Saat itu, dia adalah bintang baru keluarga Wade yang paling mempesona. Sekarang, Cynthia menyadari bahwa dia sebenarnya telah melihat aura di tubuh Charlie. Oleh karena itu, pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit kagum pada Charlie. Pada saat inilah dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyinggung keponakannya yang sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu apakah dia benar-benar akan membunuh kerabatnya. Jadi, dia hanya bisa menghancurkan giginya dan menelan di perutnya. Setelah beberapa lama, dia sedih dan berkata, Charlie, aku akan mendengarkanmu tentang masalah ini hari ini. Aku tidak akan mengejar ibu mertuamu atau Ragnar. Karena itu, dia hampir memohon, tapi, kamu tidak bisa lagi melindungi ayah dan anak yang mengikatku, kan? Bibi telah mengalami begitu banyak kejahatan hari ini, dan Anda harus memberitahu Bibi. Setelah berbicara, Cynthia memikirkan rangkaian pengalaman tragisnya hari ini, hidungnya masam, dan air mata turun. Dia benar-benar sengsara hari ini. Dia ingin bertanya kepada Elaine dan membuatnya terkesan dengan sikapnya, dan omong-omong, dia mempercayainya, tetapi dia tidak menyangka akan dipukul oleh Elaine. Kemudian Harold, Nuh membawa mereka ke tempat ini. Kemudian Ragnar datang lagi dan memukulinya. Dia hampir menembaknya dengan satu tembakan, menyebabkan dia kencing di celana. Dia tidak pernah menderita kepahitan dalam hidupnya, jadi dia mencicipi penderitaan dunia saat ini. Dan yang lebih menyebalkan adalah dia belum pernah bertengkar dengan Elaine sebelumnya, dan wajahnya ditampar olehnya. Dia ingin membunuhnya untuk menghilangkan amarahnya, tetapi dia adalah ibu mertua Charlie, jadi dia tidak bisa membalas dendam padanya. Ragnar sekarang menawarkan sebagian besar properti keluarganya dan bersedia menjadi anjing pelari Charlie. Dengan cara ini, hanya ayah dan anak dari keluarga Wilson yang dapat dibalas. Charlie mengerutkan kening ketika mendengar ini dan bertanya kepada Orville, bagaimana situasi Noah dan Harold sekarang. Orville berkata, kedua tangan dan kaki orang ini dihancurkan oleh anak buah Ragnar. Mereka menjadi tidak berguna. Guru akan memberitahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya dengan mereka. Bab 1927. Tidak ada keraguan bahwa Charlie tidak memiliki hubungan yang setengah hati dengan Noah dan Harold. Namun, mendengar bahwa mereka berdua mengalami patah kaki, kemarahan di hati Charlie sebagian besar hilang. Tidak ada yang tahu keluarga Wilson lebih baik darinya. Meskipun masing-masing terlihat keji, mereka bahkan bukan penjahat keji. Sebelumnya Horiah pernah mengadu domba Elaine. Sebagian besar alasannya adalah ketika Elaine sedang bermain kartu di rumah seorang teman, dia bertemu dengan Horiah dan Noah yang datang untuk melihat rumah itu. Lalu Elaine mengejek mereka dan banyak membuat Horiah. Mentalitas mereka runtuh dan ingin menipu uang Elaine. Sekarang Noah dan Harold menculik Elaine dan ingin mengirimnya ke tempat pembakaran batu bata hitam, juga untuk membalas kebencian mengirim Horiah ke tempat pembakaran batu bara hitam. Sejujurnya, Elaine masih memblokir senjatanya sampai batas tertentu. Dalam analisis terakhir, keluarga Wilson benar-benar buruk, tetapi belum mencapai titik di mana ia harus mati. Apalagi Charlie sangat tidak menyukai bibinya yang merepotkan dan ikut campur. Jika dia benar-benar membiarkan dia membunuh Noah dan Harold untuk melampiaskan amarahnya, itu akan lebih murah untuknya. Akan lebih baik membiarkan dia tetap berpegangan pada api ini dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Hancurkan karakternya yang menyebalkan. Jadi Charlie berkata,
Apa yang Noah dan Harold katakan adalah paman dan sepupu istri saya, saudara laki-laki dan keponakan ayah mertua saya. Jika Anda membunuh mereka, pemakaman yang begitu besar, keluarga kita akan melewati tahun yang baik. Cynthia buru-buru berkata, tunggu setelah tahun baru untuk membantai mereka berdua, kan? Charlie melambaikan tangannya, istri saya memiliki hati yang lebih lembut. Jika mereka benar-benar mati, dia pasti akan sedih, jadi biarkan mereka hidup. Ketika Cynthia mendengar ini, dia merasa cemas dan tidak nyaman, dan berseru, mereka membuatku seperti ini, kamu harus membiarkan mereka keluar seperti itu? Charlie mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana Anda menghitung napas Anda? Keduanya telah kehilangan anggota tubuh mereka. Saya khawatir mereka hanya bisa berbaring di tempat tidur untuk makan dan minum selama beberapa bulan. Tidak bisakah kamu bernapas? Saya tidak bisa keluar. Cynthia berkata dengan marah, jika aku tidak membunuh mereka, aku tidak akan bisa keluar dengan bau mulut seperti itu. Charlie berteriak dengan marah, jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, pegang saja. Raungan itu membuat hati Cynthia bergetar. Charlie memelototinya dengan keras, dan bertanya dengan suara dingin, jelas kaulah yang menyebabkan masalah lebih dulu, dan kamu akan membunuh orang lain di setiap kesempatan. Siapa yang memberimu masalah busuk yang biasa kau lakukan? Ekspresi Cynthia sangat tertekan, dan dia tersedak. Saya tumbuh begitu tua, dan saya tidak pernah menderita kerugian sebesar ini hari ini. Charlie berkata dengan dingin, kalau begitu, biarkan kamu mencicipi hari ini, dan ini hanya hidangan pertama. Karaktermu, jika kamu tidak mengubahnya, kamu akan kehilangan uang di masa depan. Setelah itu, Charlie melambaikan tangannya dengan sedikit kesal. Saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak omong kosong. Singkatnya, ini adalah akhir dari hari ini, dan saya tidak akan pernah mengizinkan Anda untuk menyebarkan masalah ini ke segala arah. Jika tidak, hanya Anda yang mencari masalah. Apakah Anda memahami? Melihat ekspresi Charlie bukan berarti bercanda dengannya, Cynthia mau tidak mau memainkan drum kecil. Dia menyadari masalah ini hari ini, dia takut dia tidak akan dapat menemukan tempatnya. Jika tidak, dengan karakter Charlie, dia tidak akan pernah mengampuni dia. Jadi dia hanya bisa berkata dengan sedih, oke, aku mengerti. Charlie mengangguk dan berkata kepada Orville, Mer Orville, segera atur rumah yang dibangun sendiri di desa di kota, dan tenangkan bibiku, yang datang dari jauh, sehingga orang-orang akan mengawasinya selama 24 jam. Dia tidak akan pernah meninggalkan rumah selama 7 hari ke depan. Setengah langkah, segera setelah 7 hari tiba, saya akan mengirimnya ke bandara dan membiarkannya kembali. Orville segera mengangguk, Tuan jangan khawatir, saya akan melakukannya dengan benar. Bab 1928. Charlie memandang Ragnar lagi, laporkan semuanya kepada Tuan Orville di masa depan, jangan melakukan tindakan kecil apapun, apakah Anda mengerti? Ragnar buru-buru berjongkok dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikuti instruksi Anda dan Tuan Orville. Charlie berkata lagi, omong-omong, Thompson kelas 1A06, apakah Anda membelinya? Ragnar berkata dengan canggung, ya, saya membelinya. Charlie bertanya kepadanya, kamu membeli villa ini untuk keluarga Wilson, apakah kamu datang untuk membuatku sakit? Ya, Ragnar berkata dengan gugup, Tuan, ini adalah kesalahanku. Jangan khawatir, saya akan mengambil kembali villa itu dan membiarkan keluarga Wilson keluar. Jangan. Charlie melambaikan tangannya dan berkata, membosankan sekali mengeluarkannya. Anda seperti ini. Pertama, hentikan semua bisnis grup Wilson dan tarik semua investasi yang Anda berikan kepada mereka. Saya masih ingin mereka kembali ke yang sebelumnya. Meskipun spesies ini hidup di Thompson First Grade, sebenarnya ia tidak memiliki apa-apa. Ragnar berkata tanpa ragu-ragu, oke, guru, saya akan mengatur hari ini. Charlie mengangguk puas. Oke, Tuan Orville, Anda mengatur akomodasi untuk bibi saya, Ragnar akan pergi dan mengatur urusan grup Wilson. Adapun Noah dan Harold, jangan berbalik ke departemen terkait, dan langsung ke rumah sakit. Lanjutkan. Keduanya buru-buru menyetujuinya dengan hormat. Ekspresi Cynthia di samping sangat jelek. Tapi yang jelek itu jelek, dia sekarang tidak berani memiliki emosi untuk melawan. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata dengan marah, Charlie, lihat bibimu, yang juga terluka dan 2 gigi tanggal. Anda bisa mengirim saya ke rumah sakit dulu. Charlie mengangguk, tidak apa-apa mengirimmu ke rumah sakit,
tapi kamu tidak boleh membuat ide yang salah, jika tidak sesederhana pergi. Kalau begitu, kamu harus tinggal di Aurous Hill untuk waktu yang lama, mungkin 1,5 tahun. Cynthia tidak bisa membantu tetapi merinding ketika dia mendengar ini. Charlie mengatur untuknya di desa di kota, pada dasarnya sama dengan tahanan rumah. Lingkungan di sana pasti sangat buruk, dan akan sangat menyiksa untuk tinggal selama sehari, dan dia akan roboh begitu saja jika dalam waktu yang lama. Jika setahun, lebih baik mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan jujur mengatakan, jangan khawatir, karena bibimu telah mengatakan dan mendengarkan instruksi Anda, saya tidak akan pernah melakukan apapun. Charlie berkata kepada Orville, kalau begitu atur bibiku ke rumah sakit untuk perawatan dulu, dan jangan pasang gigi di Aurous Hill. Biarkan dia kembali ke Eastcliff dan lakukan di sana. Orville segera setuju, oke, Tuan. Segera setelah itu, Orville meminta Cynthia dan Ragnar untuk dimasukkan ke dalam kendaraan yang berbeda, dan kemudian dikirim ke gudang untuk mengambil kaki Nuh dan Yakub yang patah. Pada saat ini, mereka berdua terbaring di lantai beton yang dingin dan benar-benar roboh. Ayah dan anak itu menangis lama di gudang, dan air mata mereka hampir mengering. Harold merasa sangat tertekan dan putus asa, menangis seperti anak kecil. Awalnya saya ingin mengajari Elaine untuk menyenangkan Ragnar, tetapi saya tidak menyangka bahwa nyonya lain yang kami tangkap bersama Elaine ternyata adalah penipu transnasional. Selain itu, skamer ini sangat bagus dalam merias wajah. Dia bahkan membuat satu set yang disebut status master kaya untuk Charlie, membuat ayahku dan aku percaya itu. Bahkan Ragnar percaya omong kosong dari wanita bau itu. Ragnar, kamu anjing tua, jika kamu mengatakan kamu percaya, kamu dapat mempercayainya, tetapi tidak perlu menghapus ayah dan anak untuk menyenangkannya. Kami berdua melayani Anda, dan Anda tidak mungkin benar apapun yang terjadi. Apa-apaan ini? Bab 1929. Saat ini, dalam hati Harold, dia sudah menyesali ususnya berwarna hijau. Dipukul sampai habis oleh anak buah Ragnar sebenarnya bukan yang terburuk, lagi pula hanya butuh beberapa bulan untuk pulih setelah terluka. Parahnya, polisi kriminal internasional yang datang barusan mengatakan bahwa mereka akan diserahkan ke pihak berwenang setempat. Jika mereka benar-benar diserahkan, tuduhan penculikan terhadap ayah dan anak itu pasti tidak terhindarkan. Tuduhan ini adalah kejahatan. Hukuman dimulai dengan 10 tahun. Berpikir bahwa dia mungkin tinggal di penjara selama 10 tahun, emosi Harold benar-benar runtuh. Ketika diangkat keluar oleh anak buah Orville, Harold tercekat dengan hidung dan air mata, bolehkah saya bertanya kepada rekan-rekan Interpol? Mungkinkah? Apakah kita benar-benar akan dikirim ke pihak berwenang? Apakah kita akan masuk penjara? Kita, sama-sama dihasut oleh orang lain. Pria sejati di balik layar adalah Ragnar. Nu juga menangis dengan getir, meskipun kami ayah dan anak salah, kami telah membayar harga yang menyakitkan. Bisakah Anda mengangkat tangan tinggi-tinggi dan memberi kami cara hidup ayah dan anak? Harold berbalik dengan keras, menatap ayahnya dengan mata merah, dan berteriak, Ayah, aku tidak ingin masuk penjara, ayah. Dengan air mata di wajahnya, Nuh tersedak dan berkata, jika saatnya tiba, kamu akan memberikan segalanya kepada ayah. Anda akan mengatakan bahwa semuanya adalah ide ayah. Anda tidak tahu apa-apa. Cobalah untuk membuat juri lebih ringan. Ketika Harold mendengar ini, dia menangis. Ayah dan anak itu menangis, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sedikit terlalu berisik. Orville datang saat ini dan berkata dengan dingin kepada mereka berdua, jangan menangis. Jika kamu menangis lagi, kamu akan dikirim ke penjara. Begitu Harold mendengar ini, dia bertanya dengan tidak percaya, Kamerat Interpol, apa maksudmu, kamu tidak mengirim kami ke penjara? Tuan Orville berkata dengan dingin, untungnya bagi kalian berdua, kami harus merahasiakan penangkapan Roxa, jadi kami tidak bisa membiarkan orang dari departemen lain mengetahuinya untuk saat ini. Jadi hari ini Anda menculik Elaine dan Roxa. Ini tidak akan dikomunikasikan ke agen lokal. Betulkah? Ketika Harold mendengar ini, seluruh tubuhnya bergerak-gerak karena kegirangan. Namun, karena kedutan itu, rasa sakit yang parah di anggota tubuhnya menjadi lebih parah, jadi dia terus meratap. Meskipun mulutnya menjerit kesakitan, hati Harold sangat bersemangat. Bagaimanapun, hukuman penjara akhirnya dihapus. The Thompson Villa saat ini.
Nyonya Wilson sedang berbaring di sofa di ruang tamu Villa A04. Sambil memperhatikan waktu, dia berkata kepada Wendy yang duduk di seberang, "Kenapa ayahmu dan kakakmu belum juga menyadarinya? Sudah lama tidak ada pergerakan." Wendy berkata, "Mungkin mereka tidak bisa mengurusnya. Lagi pula, ada cukup banyak hal. Tidak hanya mereka telah menemukan seseorang untuk diberikan kepada Elaine, tetapi juga merekam videonya dan mengirimnya ke pabrik batu bata hitam." Nyonya Wilson mengangguk lembut, dan berkata sambil menyeringai, "Elaine ini, dia benar-benar melayang akhir-akhir ini. Dia selalu melayang di langit. Ini benar-benar agak tidak berdasar, jadi dia juga harus mengalaminya." "Apa itu penderitaan sipil?" Wendy tersenyum dan berkata, "Ya, Nenek, Elaine, wanita jalang ini, aku sudah lama membencinya, terutama karena dia sangat buruk kali ini, aku tidak sabar untuk mematahkan kakinya lagi." Saat dia berkata dengan tatapan nostalgia, "Sangat menarik ketika saya di dalam sel. Bahwa Gena, si 5 besar dan 3 kasar, tidak sabar untuk mengeluarkan kotoran Elaine dengan tamparan. Elaine benar-benar sengsara saat itu, memikirkannya, saya masih bersemangat." Nyonya Wilson juga mengangguk lagi, dan berkata dengan gembira, "Oh, Gena, wanita pedesaan, benar-benar memiliki 2 kekuatan. Wanita itu sekuat sapi. Untuk menghadapi Elaine, seseorang bisa mengalahkannya. Dia sendiri sudah cukup." Bab 1930. Wendy mendesah di sampingnya, sayang sekali Elaine akan dikirim ke tempat pembakaran batu bata hitam untuk segera membakar batu bata, dan Gena belum keluar. Setelah dia keluar, dia mungkin tidak akan pernah melihat Elaine lagi dalam hidup ini. "Siapa bilang tidak?" Nyonya tua juga menghela nafas, tapi itu tidak masalah. Saat Elaine tiba di tempat pembakaran batu bata hitam, penderitaan tak berujung menunggunya. Saat ini, pusat penahanan wanita Rose Hill. Gena yang berada di dalam sel tiba-tiba bersin. Beberapa rombongan bergegas dan bertanya dengan tekun, "Sister Gena, ada apa denganmu? Apakah kamu masuk angin?" Gena mengusap hidungnya, "Tidak tahu, mungkin seseorang merindukanku." Wanita di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Siapa yang akan menganggap kami seperti kami para tahanan yang tidak memiliki sanak saudara dan tanpa alasan?" "Iya." Orang lain juga menggema, "Ini akan menjadi tahun baru Imlek segera, dan tidak ada seorang pun di keluarga saya yang pernah mengunjungi saya. Itu benar-benar membuatku merinding." Setelah itu, dia melihat ke arah Gena dan bertanya, "Sister Gena, berapa lama waktu yang kamu punya sebelum kamu dibebaskan?" Gena memukul dan berkata, "Hei, ini masih 5 atau 6 bulan. Itu terlalu cepat, aku masih 8 bulan lagi. Saya 4 bulan. Hei, kamu tidak bisa menghabiskan tahun baru di rumah tahun ini, dan tahun depan akan baik-baik saja." Gena menghela nafas, "Ibu sudah pergi, suaminya juga kabur dengan Faye. Sen, dan keluarga saudara laki-lakiku adalah kura-kura bastard lagi. Aku bahkan tidak punya anggota keluarga di dunia ini." Setelah mengatakan ini, lingkaran mata Gena tiba-tiba memerah, dan dia tercekat, "Hei. Melihat tahun baru, saya tidak bisa membakar sejumlah uang kertas untuk nyonya tua. Tidak tahu bagaimana dia tinggal di sana dan apakah dia punya cukup uang. Hah? Hari ini dingin, tidak tahu apakah dia dan ayahku punya uang untuk merayakan tahun baru. Sister Gena, jangan pikirkan itu. Setelah kamu pergi keluar, akan ada kesempatan untuk membakar kertas untuk orang tuamu." Gena mengangguk ringan, dan tidak bisa menahan nafas, "Sebenarnya, aku masih merindukan nyonya tua itu. Melihat bagaimana dia diintimidasi, saya ingat betapa menyedihkannya ibu ketika dia dibuli oleh kakak ipar saya ketika dia masih hidup. Sepertinya, di dalam hati ini, ada semburan rasa sakit." Setelah berbicara, dia bertanya kepada beberapa orang lainnya, "Kamu berkata, apa yang Nyonya Wilson lakukan sekarang?" Ketika dia masuk, dia bahkan tidak punya tempat untuk tidur. Bagaimana hidup sekarang? Bukankah seharusnya dia masih berkeliaran di jalan? Saat mereka berbicara, penjaga penjara tiba-tiba datang dan berkata kepada beberapa dari mereka, "Gena, Tabia, dan Lexi, kalian bertiga berkemas dan siap untuk dibebaskan." Mereka bertiga tercengang. Gena bertanya dengan heran, "Bersiap untuk dibebaskan dari penjara? Bukankah sudah waktunya untukku?" Penjaga penjara berkata, "Seseorang telah menangani uang jaminan sambil menunggu persidangan untuk Anda."
Kamu bisa dibebaskan hari ini. Ah, Gena berkata dengan heran, tidak kenal siapapun, siapa yang akan membantu saya mendapatkan jaminan sambil menunggu persidangan? Penjaga penjara berkata dengan acuh tak acuh, kenalan lama Anda, Nyonya Wilson, meminta seseorang untuk melakukannya. Dia membayar banyak deposit untuk kalian bertiga. Gena bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berpikir lama sebelum dia bertanya dengan tidak percaya, Nyonya Wilson. Bukankah dia sengsara? Di mana dia bisa mendapatkan uang untuk membantu kita mendapatkan jaminan yang menunggu persidangan? Penjaga penjara tertawa dan berkata, Nyonya Wilson itu luar biasa sekarang. Saya mendengar bahwa bisnis keluarga telah hidup kembali, dan keluarga tersebut juga telah pindah ke Villa Mewah Thompson. Dikatakan bahwa mereka telah mengatur agar Anda pergi ke Thompson. Selamat siang.